Bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1831. Meluncurkan serangan umum. 7 dewa jahat marah ketika mereka melihat Ye Junlin, dan segera berlutut di depannya. Tuan kecil, kami salah. Kami seharusnya tidak memiliki keluhan. Saya harus mematuhi perintah Anda tanpa syarat. Ketujuh orang itu menundukkan kepala dan tidak berani bangun. Mereka semua tahu nasib tidak mematuhi dewa-dewa jahat. Meskipun mereka adalah 7 dewa jahat, yang ada di depan mereka adalah keturunan dewa jahat yang sebenarnya. Satu-satunya yang layak menyandang gelar dewa jahat. Mereka semua adalah nama palsu. Tidak apa-apa. Bangun. Dengarkan aku. Kamu pergi dan bersiaplah. Perintah Ye Junlin. 7 dewa jahat dengan cepat bubar. Ye Junlin berdiri di puncak gunung dengan tangan di punggungnya dan melihat ke kejauhan. Pertempuran besar akan datang. Seluruh gunung Tiandang tampak sangat damai malam itu. Tidak ada suara burung dan binatang. Bahkan angin pun tidak. Namun, lingkungan gunung Tiandang sangat ganas seperti api. The Tian's Mansion, klan Baolong, dan penguasa pasukan utama yang layak semuanya ada di tempatnya. Pasukan internasional yang dipimpin oleh Su Zengji dan Richard juga ditempatkan. Mereka mengepung gunung Tiandang dengan cara membendung. Termasuk langit di atas gunung Tiandang juga terhalang. Di tangan master ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seekor lalat pun tidak bisa terbang. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang besar yang hidup, bahkan tidak berpikir untuk pergi. Haruskah kukatakan bahwa Ye Junlin benar-benar bodoh? Dia tidak hanya mengumpulkan semua orang, tetapi dia juga mengungkap lokasinya. Bukankah ini hanya menunggu kita untuk menyusul? Hahaha. Semuanya tertawa. Semuanya. Jangan meremehkan Ye Junlin. Dia berani mengungkapkan lokasi dan mengumpulkan semua orang. Aku khawatir dia hanya ingin melawan kita sampai mati. Kelompok iblis ini tidak mudah dihadapi. Dengarkan perintahnya, dan akan meluncurkan serangan umum dalam 1 jam. Dimengerti. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Tidak jauh dari Gunung Tiandang. Pasukan Pulau Timur berkumpul di sini. Hahaha. Hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Semuanya berjalan lebih baik dari yang kita duga. Menurut rencana kita, itu adalah pelemahan skala kecil. Tapi aku tidak menyangka Ye Junlin untuk mengumpulkan semua orang bersama-sama. Itu dia. Pertempuran ini akan melemahkan kekuatan dunia seni bela diri Daxia sampai batas terbesar. 7 dewa jahat semuanya adalah surga ke-8. Ah. Konsep macam apa itu Bazongtian? Saat itu, agar tidak mengungkapkan kartu trufnya, negara elang perang lebih suka membiarkan Ye Junlin pergi daripada mengirim Master Bazongtian. Kita hanya bisa menunggu dan menonton pertunjukan. Tetapi mereka tidak tahu masalahnya. Seseorang telah datang ke pintu di sepanjang jalan. Bagaimanapun, mereka masih meninggalkan petunjuk. Sebelumnya, Ye Junlin sulit ditemukan sendirian. Tapi sekarang Ye Junlin dapat menggunakan terlalu banyak sumber daya. Selain tim rahasianya, ada juga 7 dewa jahat. Suasana perang semakin kuat. Ye Junlin masih berdiri di puncak gunung. Dia telah berdiri selama beberapa jam. Dia baru saja mendapat kabar bahwa Li Ziran baik-baik saja. Dia menghela napas lega. Dapat berkonsentrasi pada pertempuran berikutnya. Singkirkan semua masalah di depan Anda terlebih dahulu. Setelah itu, Li Ziran diselamatkan. Gunung Tiandang, fokus dunia. Pertempuran ini memiliki signifikansi pembuatan zaman. Ini dapat mempengaruhi arah dunia seni bela diri Daxia di masa depan, dan bahkan arah seluruh dunia. Hitung mundur. 3, 2, 1. Luncurkan serangan umum. Wosh. Tiba-tiba suara sinyal naik dan meledak di atas Gunung Tiandang. Bum bum bum. Tiba-tiba sebuah bom kilat meledak, sangat padat sehingga seluruh Gunung Tiandang diterangi seterang siang hari. Bunuh. Bunuh Ye Junlin. Serang. Puluhan ribu master melancarkan serangan umum ke Gunung Tiandang dari segala arah. Ye Junlin, hari kiamatmu ada di sini. Su Zengji, Richard, dan yang lainnya juga bergabung dengan mereka satu persatu. Bab 1832, Rencana Kota Kosong. Bunuh. Master yang tak terhitung jumlahnya mendaki Gunung Tiandang dari segala arah. Semua orang adalah pembunuh. Setelah Anda melihat siapapun, Anda akan dieksekusi. Mereka tidak mengizinkan bidat setan untuk hidup malam ini. Semua untuk mati. Tapi setelah beberapa menit, semua orang tercengang.
Karena di sepanjang jalan, tidak ada satupun setan bidat yang terlihat. Seharusnya tidak. Menurut jumlah kekuatan dewa jahat, mereka seharusnya ada di mana-mana. Hanya tempat sekecil puncak gunung pasti tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Jadi kemana perginya orang-orang? Hati-hati. Iblis-iblis ini sangat licik. Kebanyakan dari mereka sedang menyergap, menunggu untuk menyerang kita. Semuanya perhatikan. Segera, tuan dari semua pihak menjadi waspada, melambat, dan perlahan mendaki gunung. Bisa semakin panik. Tidak ada sama sekali. Seluruh gunung Tiandang sangat sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada satupun sosok yang terlihat. Bahkan tidak ada jejak burung dan binatang. Seharusnya tidak. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Kita harus menyerang lebih awal. Tidak ada yang terlihat. Dan semua orang terus mendaki gunung. Segera, di tengah gunung, masih tidak ada seorang pun yang terlihat. Ini membuat wajah semua orang penuh keraguan. Apa yang terjadi? Setengah jalan ke atas gunung, tidak ada seorang pun di sana. Apa yang akan dilakukan setan-setan ini? Apa yang Ye Junlin perhatikan? Itu terlalu berbahaya dan licik. Biarkan aku melihat mereka. Benar-benar hancur berkeping-keping. Ayo. Para ahli dari semua sisi terus mendaki gunung dari segala arah. Ada Master Tian Chefu dan Master Tian Bang. Tetapi mereka tidak takut. Makin panik. Aneh. Sangat aneh. Tidak ada yang melihatnya. Meskipun mereka akan mencapai puncak, mereka masih tidak melihat siapapun. Apa yang Ye Junlin lakukan? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Aku tahu Ye Junlin. Dia banyak akal. Semakin banyak kali ini, semakin kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Su Zengji mengingatkan. Ya, bagaimanapun juga, Ye Junlin dan 7 dewa jahat sangat kuat. Begitu mereka memiliki plot, kerugian kita akan berat. Suasana teror menyebar di Gunung Tiandang. Wajah semua orang tegang dan ekspresi mereka membeku. Setelah beberapa pertimbangan, pejabat tinggi dari Tian's Mansion memutuskan untuk membiarkan yang kuat memimpin, untuk berjaga-jaga. Master dari daftar surgawi dan master dari rumah Tian's berjalan di depan untuk membuka jalan, dan pasukan lainnya mengikuti. Langkah demi langkah ini menekan ke puncak gunung. Situasinya tetap sama. Sepanjang jalan, saya masih tidak melihat siapapun. Bahkan beberapa orang kuat tidak memiliki dasar. Lagi pula, dalam konsepsi semua orang, iblis-iblis ini pada dasarnya licik, kejam, dan kejam. Begitu mereka menggunakan semacam konspirasi, mereka benar-benar tidak akan bisa menghentikannya. Setelah setengah jam, pasukan semua pihak berhasil mencapai puncak dari 4 arah. Di puncak gunung, hanya sesosok yang berdiri. Itu Ye Junlin. Tidak ada yang mengharapkan ini. Hanya ada satu orang di seluruh Gunung Tiandang. Kemana perginya puluhan ribu kekuatan dewa jahat? Bingung. Semua kekuatan dewa jahat telah berkumpul. Inilah yang telah dilihat dan dipastikan oleh Tian Chefu. Begitu banyak orang pergi ke Gunung Tiandang. Bagaimana bisa hilang tanpa alasan? Mereka hampir mengobrak-abrik seluruh Gunung Tiandang. Tidak ada satupun yang terlihat. Kemana perginya orang-orang? Kenapa hanya ada satu orang? Tak terbayangkan. Tidak bisa dimengerti. Sosok itu perlahan berbalik. Ini Ye Junlin. Hanya ada Ye Junlin di Gunung Tiandang. Aku sudah lama menunggumu. Ye Junlin tersenyum. Tapi penampilan ini, di mata orang lain, seperti iblis. Rencana kota kosong. Ye Junlin takut dia menyanyikan denah kota kosong. Benar-benar penipuan. Tetapi jika kekuatan dewa jahat sedang menyergap, di mana mereka bisa menyergap? Setiap sudut adalah milik mereka sekarang. Kekuatan dewa jahat tidak punya tempat untuk bersembunyi sama sekali. Kemana mereka pergi? Bab 1833. Bagaimana 7 dewa jahat menghilang? Itu tidak bisa hilang begitu saja, bukan? Itu keluar dari pertanyaan. Bagaimana bisa puluhan ribu orang menghilang di bawah mata Tian Chefu? Ada penjelasan lain, yaitu seperti para Shadow Warrior dari War Eagle Kingdom dan Shadow Warrior dari Dongdao. Mereka menyembunyikan sosok mereka dan menyatu dengan lingkungan. Ini mungkin. Tetapi hanya beberapa, atau beberapa, yang dapat melakukannya. Ribuan orang tidak bisa melakukannya. Kemana perginya orang-orang? Ada konspirasi apa? Ye Junlin, trik apa yang kamu mainkan? Di mana orang-orangnya? Bagaimana dengan yang lain? Harimau bumi tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Ya, Ye Junlin, jangan delusi. Di hadapan kekuatan absolut, intrik dan trikmu tidak berguna. Ya, Ye Junlin, cepat tangkap. Lalu serahkan semua anak buahmu. Mungkin aku akan pergi kamu benar-benar mayat. Sekelompok orang melihat sekeliling dengan waspada sambil mengucapkan kata-kata kasar. Tidak ada yang ingin ditembak dalam cuaca dingin. Bahkan Master Ye Junlin senang. Terus terang, orang-orang ini masih takut. Dia tersenyum. Jangan khawatir. Aku satu-satunya di seluruh Gunung Tiandang. Persetan. Hantu akan percaya apa yang kamu katakan. Kami menyaksikan begitu banyak kekuatan dewa jahat memasuki Gunung Tiandang. Kenapa hanya ada satu orang? Ye Junlin, jangan bohong. Jika ada konspirasi, tunjukkan saja. Ketika Ye Junlin membuka mulutnya, dia langsung dibantah oleh sekelompok besar orang. Ye Junlin tersenyum. Tampaknya dewa jahat telah menyebabkan banyak bayangan di hati kelompok orang ini. Untuk menghadapimu, aku saja sudah cukup. Aku tidak membutuhkan mereka. Kamu tidak perlu mencari mereka. Mereka sudah pergi. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Pergi. Dari siapa kamu bersembunyi? Di mana begitu banyak orang pergi? Mengapa kita tidak melihatnya? Ya. Bahkan jika langit di atas Gunung Tiandang berada dalam kendali kita, tidak mungkin mereka terbang. Katakan padaku mereka pergi. Kepada siapa kamu berbohong? Kerumunan meraung. Tapi Ye Junlin benar. 7 dewa jahat membawa semua orang pergi. Inilah sebabnya ketika Ye Junlin mengusulkan rencana tersebut, 7 dewa jahat menentangnya dengan keras. Mereka tidak pernah berpikir bahwa rencana Ye Junlin adalah meminta mereka untuk memimpin semua orang untuk mundur. 7 dewa jahat secara alami tidak setuju dengan ini. Tapi ini adalah perintah Ye Junlin, dan mereka hanya bisa menjalankannya. Jadi mereka meninggalkan Gunung Tiandang bersama semua orang, termasuk Fujia dan yang lainnya. Adapun di mana mereka meninggalkan Gunung Tiandang. Tidak di bawah mata Tian Chefu. Juga tidak terbang. Juga tidak menghilang begitu saja. Faktanya, Ye Junlin membuat keputusan ini dan menentukan lokasi Gunung Tiandang. Dia meminta tim rahasia untuk secara paksa menggali lorong di Gunung Tiandang. Daxia awalnya disebut maniak infrastruktur. Terlebih lagi, masih sekelompok ahli top yang menggalinya sendiri. Mereka hanya butuh 1 hari untuk menggali jalan rahasia ini. Itu sebabnya 7 dewa jahat menghilang bersama puluhan ribu orang. Tinggalkan di lorong di gunung. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka pikirkan di Tian's Mansion. Bahkan langit pun terhalang. Tapi ada gunung. Hari ini, Ye Junlin memang satu-satunya yang tersisa di Gunung Tiandang. Untuk mencegah konspirasi pihak lain berhasil. Dia baru saja menggunakan taktik ini. Biarkan 7 dewa jahat membawa orang pergi dengan diam-diam, dan mencegah mereka bertemu dengan tentara Istana Tians. Langsung menghancurkan rencana pasukan Pulau Timur. Mereka ingin dunia seni bela diri Daxia dan kekuatan dewa jahat bertabrakan, sangat melemahkan kekuatan seni bela diri Daxia. Tapi Ye Junlin menolak untuk membiarkan mereka berhasil. Itu tidak bagus. Kami menemukan jalan rahasia di Beishan. Itu mengarah langsung ke gunung, dan pintu keluarnya ada di tempat lain. Kali ini, Master dari Tian's Mansion menemukan jalan rahasia ini. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Bab 1834. Untuk berurusan denganmu, aku cukup. Sekarang, mereka semua di Tian's Mansion tahu mengapa orang-orang menghilang begitu saja. Cukup tak terbayangkan. Ye Junlin benar-benar menggali lorong di gunung untuk keluar. Aku tidak percaya. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang menghilang begitu saja. Menghadapi situasi ini, Tian's Mansion dan yang lainnya tidak berdaya. Jika hal di atas yang harus disalahkan, itu adalah kelalaian besar dari tugas. Tanggung jawab akan jatuh pada mereka. Jika Ye Junlin pergi diam-diam dengan semua kekuatan dewa jahat, maka mereka akan menjadi gila. Itu semua tanggung jawab mereka. Untungnya, Ye Junlin ada di sini. Kalau tidak, itu akan menjadi terlalu banyak masalah. Tapi pertanyaan lain muncul di benaknya. Tidak, harus ada beberapa pertanyaan. Mengapa Ye Junlin membiarkan 7 dewa jahat membawa orang pergi? Meninggalkannya sendirian di sini. Bukankah ini hukuman mati? Dengan kesempatan ini untuk melarikan diri, mengapa tidak melarikan diri? Jika Anda tidak ingin melarikan diri, Anda harus menjaga semua orang di sisi Anda. Kekuatan dewa jahat adalah tim yang sangat kuat. Mengapa membiarkan mereka pergi?
Tidak bisa mengetahuinya. Memikirkan ini dari sudut itu tidak terpikirkan. Bahkan pada awalnya, mengapa Ye Junlin dengan gegabah memanggil semua kekuatan dewa jahat adalah keputusan yang luar biasa. Ini bukan untuk membiarkan semua orang mengejar. Merobek kulit kepala. Semua orang tidak bisa mengetahuinya. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin didedikasikan untuk Daxia? Lakukan segala macam hal yang tak terbayangkan. Hanya untuk mengurangi hilangnya Daxia dan mencegah konspirasi musuh berhasil. Dia akan selalu menjadi dewa perang Kunlun. Dan dia akan selalu menjadi raja berdampingan. Anda harus mempercayainya tanpa syarat setiap saat. Serahkan semuanya padanya. Tian Chefu tidak mengharapkannya. Begitu pula pasukan di Dongdao. Tepat ketika mereka ingin duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, mereka menemukan bahwa harimau telah melarikan diri. Semua yang mereka impikan tidak akan pernah tercapai. Hanya Ye Junlin yang sendirian. Jika mereka ingin membunuh semua orang dengan berpura-pura menjadi Ye Junlin seperti 2 kali pertama, itu tidak mungkin. Belum lagi mata seluruh dunia ada di sini. Terlebih lagi, kehadiran semua master teratas. Sepertinya ada yang salah. Pasukan Dongdao tidak jauh dari Gunung Tiandang mulai mengerutkan kening. Karena tuan dari para pemimpin Tian's Mansion memiliki mata-mata mereka. Ketika mata-mata membawa berita itu, mereka semua tercengang. Semua orang menghilang. Cepat dan kirim seseorang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka segera mengirim para ahli ke Gunung Tiandang untuk menanyakan situasi secara langsung. Seperti semua orang tahu, dengan cara ini, mereka akan diekspos. Orang-orang yang diatur oleh Ye Junlin benar-benar memperhatikan mereka. 7 dewa jahat yang Yuki tinggalkan juga bertindak. Sebagian dari mereka pergi untuk menyelamatkan Li Ziran, dan sebagian dari mereka pergi untuk menyelidiki petunjuk. Gunung Tiandang. Tianlong menatap Ye Junlin. Ye Junlin, apa yang akan kamu lakukan? Ye Junlin tersenyum. Jangan lakukan apa-apa. Bukankah kamu akan membunuhku? Ayo, aku cukup berurusan denganmu. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir dunia tidak terkalahkan? Kamu hanya peringkat 6. Tidak sedikit yang lebih kuat darimu. Ye Junlin adalah hari kematianmu hari ini. Kata-kata Ye Junlin menyebabkan banyak orang tidak puas. Tapi master semua memikirkan mengapa Ye Junlin seperti ini. Pada saat ini, Su Zengji di antara kerumunan menjadi aneh. Dia tidak muncul sekarang. Ye Junlin hanya mencarinya beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukannya. Orang ini bersembunyi jauh. Tidak bagus. Singkirkan harimau itu dari gunung. Su Zengji tiba-tiba berkata. Dia tidak bisa memahami semua alasan mengapa Ye Junlin menarik 7 dewa jahat, tetapi dia telah menebak salah satu alasannya. Ye Junlin pasti mengirim seseorang untuk menyelamatkan Li Ziran. Itu untuk meyakinkan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sementara. Aku akan menyerahkannya padamu untuk membersihkan Ye Junlin. Aku akan segera pergi. Sebelum Su Zengji muncul, dia meninggalkan Gunung Tiandang dan langsung pergi ke pangkalan teknologi Shenlong. Bab 1835. Pertempuran langsung di Gunung Tiandang. Ini juga yang tidak diharapkan Ye Junlin. Setelah tentara dari Tian's Mansion tiba, dia telah mencari jejak Su Zengji. Ternyata Su Zengji pergi setelah melihat niatnya. Tianlong dan yang lainnya menerima kabar bahwa Su Zengji akan pergi. Tidak apa-apa, kita cukup menghadapi Ye Junlin sendirian. Selain itu, lewati perintah Tian Chefu. Setengah dari orang-orang segera pergi mencari keberadaan pasukan dewa jahat. Kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Ini kesempatan terlalu langka. Segera, para ahli dari Tian's Mansion dan klan Baolong pergi satu demi satu, dan mereka semua pergi untuk memburu pasukan dewa jahat. Dalam sekejap, Gunung Tiandang kehilangan setengah dari penduduknya. Namun, kekuatan utama di dunia seni bela diri Daxia semuanya ada di sana. Seperti juga kekuatan internasional yang dikendalikan oleh Richard. Pasukan internasional datang untuk Ye Junlin. Kehidupan dan kematian orang lain tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka ingin melihat Ye Jun mati. Menurut pendapat mereka, orang-orang yang tersisa dapat membunuh Ye Junlin bagaimanapun caranya. Lagi pula, hampir semua dari 10 besar di peringkat surgawi. Ye Junlin tidak bisa lepas dari hari itu. Sekarang dia hanya melawan binatang buas sendirian. Jauh melampaui Gunung Tiandang. 3 dari 7 dewa jahat memandang Gunung Tiandang dan menghela nafas. Bisakah dewa jahat kecil itu sendirian menangani begitu banyak orang?
Ini juga hal yang baik untuknya. Ini adalah pengalaman terkuat. Jika dia berhasil, dia akan berada di 3 besar daftar surgawi. Gunung Tiandang memuncak. Ye Junlin, kamu juga harus mengerti bahwa tidak dapat dihindari bahwa kamu akan mati hari ini. Jadi kamu bahkan telah memilih tempat untuk pemakaman sebelumnya. Jangan khawatir. Setelah kamu mati, Daxia akan mengurus keluargamu. Semua. Bakat putrimu terkenal di dunia. Langka. Semuanya. Biarkan aku datang dulu. Xuanlang berdiri. Dia sudah lama ingin melawan Ye Junlin. Akhirnya mendapat kesempatan. Ayo pergi bersama. Jangan buang waktu. Mendengar ini, Xuanlang hampir meledak karena marah. Ye Junlin, kamu sangat gila. Aku cukup berurusan denganmu sendirian. Boom. Xuanlang meraung liar. Semua pakaian di tubuhnya terkoyak. Tubuhnya membesar tanpa alasan. Otot-otot tubuhnya membengkak. Dan bahkan ada totem serigala hitam di tubuhnya, yang memancarkan cahaya samar. Seolah-olah serigala itu akan melompat keluar dari tubuhnya. Seluruh kepribadian Xuanlang berubah drastis. Totem serigala memberinya kekuatan tak terbatas dan kecepatan secepat kilat. Bunuh. Xuanlang muncul di depan Ye Junlin secara instan, dan kecepatan ini menembus batas. Boom. Dia menamparnya. Kekuatan yang diberikan oleh totem serigala sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Xuanlang sangat percaya diri. Bahkan jika dia kalah, dia masih bisa bermain imbang dengan Ye Junlin selama ratusan putaran. Pergi. Tapi dia tidak pernah menyangka Ye Junlin akan menamparnya. Lebih cepat dari dia. Lebih kuat dari dia. Puff. Di bawah tamparan yang menghancurkan, Xuanlang tidak bisa menghentikannya. Dan seluruh orang terbang keluar. Darah berserakan di mana-mana. Orang berikutnya. Mulut Ye Junlin penuh dengan sedingin es. Terkejut. Sebagai empat Tianlong yang sering berurusan dengan urusan di luar Tianchefu, Xuanlang adalah yang terkuat. Akibatnya, bahkan Ye Junlin tidak bisa menghentikannya dengan tamparan. Ye Junlin menyapu wajah semua orang. Ayo pergi bersama. Ayo. Mari kita pelajari betapa kuatnya Dewa Jahat. Beberapa orang berdiri. Mereka adalah Dewa Perang Guntur ke-10. Raja Pedang ke-9 di wilayah Barat. The Hell King Gun, yang ke-8 dalam daftar. King Cheng Daojian Li Daotian adalah yang ke-7 dalam daftar. Mereka berempat akan bekerja sama untuk membuktikan apakah tempat ke-6 Ye Junlin dalam daftar itu benar. Orang-orang ini satu tingkat lebih tinggi dari Taois Lima Naga. Terutama ketika mereka berempat bergabung. Akan menghancurkan bumi. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Apakah ini layak? Tidak bersama. Bukannya mereka berempat tidak memiliki keberanian. Tetapi mereka tidak percaya pada kekuatan Ye Junlin. Tetapi di sisi lain mereka percaya pada otoritas Paviliun Tianji. Karena Ye Junlin dapat menduduki peringkat ke-6, itu berarti Ye Junlin lebih kuat dari mereka. Naik. Ambil. Bab 1836. Apakah dia terlalu kuat? Begitu mereka berempat bergabung, tampaknya semua orang itu akan berakhir. Terutama King Cheng Daotian Li Daotian, yang ke-7 dalam daftar. Dia tidak hanya seorang seniman bela diri. Dia juga seorang master Taoisme. Menggabungkan seni bela diri dan sihir, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Terlebih lagi, dia juga bekerja sama dengan 3 master super. Bunuh. Yang terkuat yang bergegas keluar adalah Dewa Perang Guntur, yang berada di urutan ke-10 di langit. Dia tidak mengendalikan Guntur, tetapi dia pernah dinamai Guntur para dewa yang membuat tubuhnya marah tanpa mati. Dia adalah master lintas pelatih. Tubuhnya sangat kuat sehingga bahkan bisa menahan guntur dan kilat. Menunjukkan betapa hebatnya dia. Segera, Raja Pedang Wilayah Barat menembakkan parang seperti kilat. Sebuah parang berputar, menyebabkan sensasi angin dan guntur. Dia disebut pisau nomor 1 di dunia. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa menghentikannya. Hades melesat, seperti kilat di malam hari, merobek dunia, hantu dan dewa gemetar. Li Daotian menjepit jarinya. Dan kedua pedang dao yang dibawanya terhunus. Membawa kekuatan guntur, itu turun dari langit dan menebas ke arah Ye Junlin. Kekuatan mengerikan menyebar, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang buru-buru menghindar. Karena takut menyakiti diri sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, 4 master dari peringkat surgawi telah bergabung untuk menyerang. Ini langka. Namun, itu adalah keturunan para dewa jahat yang harus dihadapi.
Tidak ada yang namanya menindas yang kecil dengan yang besar dan yang besar. Di mata masyarakat umum, roh jahat harus mati. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Kerja bagus. Ye Junlin meraung. Boom, 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 boom. Di hadapan 4 orang yang bergabung, Ye Junlin langsung melemparkan 4 pukulan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak terbayangkan. Tembakan 4 master di langit sudah menjadi batasnya. Ye Junlin tidak diizinkan untuk memiliki kesempatan sedikit pun. Tetapi pada batas ini, Ye Junlin langsung memukul 4 pukulan. Terkejut. Bang. Tidak ada dewa dan iblis di bawah 1 pukulan. Dan dewa perang guntur tidak tahan dengan kekuatan pukulan Ye Junlin. Pakaiannya hancur. Dan ada noda darah di tubuhnya. Apa yang bisa menahan tubuh Tianlei dan kilat, masih tidak bisa menghentikan pukulan Ye Junlin. Bang. Parang itu, yang seperti ular perak dan tarian naga yang seperti kilat, dibanting kembali oleh Ye Junlin dengan pukulan. Puff. Saat Raja Pedang di wilayah barat menangkap pisau, hatinya manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Bang. Tombak Raja Neraka, yang menembus malam, bertemu dengan Ye Junlin dengan pukulan. Tiba-tiba dipukul mundur. Boom gemuruh. Saat pemilik tombak Raja Neraka menangkapnya, seolah-olah dia telah mengambil gunung, dan beban yang mengerikan langsung menimpanya. Kakinya terkoyak seketika, dan tanah bergetar. Dada-dada. Pemilik tombak Raja Neraka menarik lebih dari 10 langkah berturut-turut, dan baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Ledakan. Adapun pedang ganda Li Daotian, mereka menahan pukulan Ye Junlin dengan tiba-tiba dan tidak tersingkir. Tapi mata Li Daotian penuh kejutan. Pemuda ini terlalu menakutkan, bukan? Belum lagi penolakan ketiganya. Pedang gandanya tidak melukainya. Ini aku. Suara itu jatuh. Ye Junlin menghilang. Bum bum bum. Dia sudah muncul di depan Thunder God of War, dan membantingnya dengan 3 pukulan. Dewa Perang Guntur tidak bisa dihindari sama sekali. Tubuh itu retak, dan akhirnya terbang keluar. Jangan menunggu semua orang bereaksi. Ye Junlin membunuh Raja Pedang dan Raja Neraka di wilayah barat lagi. Keduanya jelas lebih kuat. Ye Junlin memecahkan lawan dengan masing-masing 5 pukulan dan 8 pukulan. Pada akhirnya, hanya Li Daotian yang tersisa. Ye Junlin tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan mantra sama sekali. Tepat saat dia akan mencubit jarinya, tinju Ye Junlin tiba, seperti badai. Li Daotian segera mencoba yang terbaik untuk melawan. Dada. Tinju Ye Junlin menyapu seperti senapan mesin, dan ratusan pukulan ditembakkan dalam sekejap. Li Daotian menggunakan sihir dan seni bela diri untuk melawan. Puff. Tapi setelah waktu yang lama, Li Daotian jelas dikalahkan, dan dia terbang keluar setelah terkena pukulan. Selanjutnya, Ye Junlin berteriak. Selanjutnya, yang kelima dalam daftar harus keluar. Bab 1837, pedang menunjuk ketiga teratas dalam daftar. Dalam pertempuran pertama, Ye Junlin menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya menghancurkan 4 master di belakangnya. Sekali lagi menegaskan bahwa Paviliun Tianji benar. Peringkat mereka dibenarkan. Aku datang untukmu. Terdengar suara wanita. Tampaknya musim dingin yang dingin dan bulan lunar ke-12 akan datang. Dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tempat kelima dalam daftar, yang dikenal sebagai Lady Frost. Dia dan pasukannya selalu berada di es dan salju terdalam di utara. Dikatakan bahwa Nyonya Frost dapat membekukan 100 mil. Itu setara dengan sarana surga. Dia kelima karena suatu alasan. Setelah Nyonya Frost keluar, seluruh tempat itu sunyi senyap. Bagaimanapun, ini adalah orang pertama yang berada di depan Ye Junlin dalam kekuatan sejati. Semua orang sangat percaya pada otoritas Paviliun Tianji. Anda tidak bisa salah. Kekuatan Nyonya Frost pasti di atas Ye Junlin. Nyonya Frost tidak mengatakan sepatah kata pun, baru saja memulai pertarungan. Begitu dia menembak, udara sedingin es meledak. Sangat menekan. Saya ingin mengubah tempat ini menjadi es dan salju. Beku, beku, beku. Seluruh puncak Gunung Tiandang terus-menerus dibekukan oleh udara dingin. Sama sekali tidak ada jalan buntu. Entah itu pohon kuno yang menjulang tinggi atau puncak batu, semuanya terbungkus es. Saat itu sedingin es dan bersalju, seolah-olah Anda berada di ujung paling utara musim panas. Semua orang yang hadir mulai bersembunyi, karena takut hawa dingin akan membakar diri mereka sendiri.
Ini adalah udara dingin dari Master Surgawi 8 lapis, yang dapat langsung melelehkan segalanya. Nyonya Frostbing tidak memberi Ye Junlin kesempatan untuk meninju sama sekali, dan udara dingin langsung menyelimuti Ye Junlin. Saat berikutnya, Ye Junlin membeku. Sudah berakhir. Nyonya Frost mencibir. Hahaha. Semua yang hadir tersenyum. Tempat kelima dalam daftar lebih baik daripada tempat keenam. Kaca. Sebelum tawa itu berakhir, es batu itu pecah, dan Ye Junlin terbang keluar darinya. Boom, boom. Dia menembak dengan kedua telapak tangannya. Udara panas berhembus. Retak, retak, retak. Seluruh gunung Tiandang yang beku mulai mencair. Dari kejauhan, puncak gunung tampak terbungkus api. Puff. Bahkan Nyonya Frostbing tidak bisa menghentikan udara panas. Dan pada saat ini, dia merasa bahwa dia akan meleleh oleh suhu tinggi. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, panasnya menghilang. Ye Junlin berhenti. Bahkan Nyonya Hanbing tidak percaya bahwa Ye Junlin akan berhenti. Bukankah penerus dewa jahat ini harus langsung bunuh diri? Bagaimana cara berhenti? Yang berikutnya. Daxia kehilangan urutan kelima dalam daftar. Amitabha. Biksu yang malang akan datang ke donor. Saya juga berharap donor akan meletakkan pisau jagal dan menjadi Buddha. Seorang biksu muncul di depan Ye Junlin. Biksu keempat Tianwu di daftar surgawi. Kuil Kongoji dari barat. Dikatakan bahwa jika Kapbel emas dilatih ke tingkat yang sangat tinggi, tidak mungkin untuk membunuh keberadaannya. Apakah Tuan pernah melihat saya membunuh seseorang? Tidak pernah. Saya mendengar semuanya, kan? Itu belum tentu benar. Tuan mendengarkan beberapa rumor dan memutuskan bahwa saya adalah dewa jahat. Biksu yang malang. Beku itu terdiam. Para biksu dewa, jangan dengarkan kata-kata iblis Ye Junlin untuk membingungkan orang banyak. Kamu harus mengalahkannya sesegera mungkin. Ya, para biarawan dewa, ayo lakukan. Cepat biarkan iblis ini mati. Semua orang mendesak. Donor telah mengajari saya. Biksu Tianwu melipat tangannya. Ayo. Kemudian, Ye Junlin dan Biksu Tianwu bertarung. Keduanya terbuka lebar. Pukulan tinju keras. Memainkan dunia berubah warna. Puncak gunung diratakan. Dan pada akhirnya, seluruh gunung Tiandang bergetar. Pada akhirnya, Biksu Tianwu menggunakan toples lonceng emas. Tapi itu masih dihancurkan oleh Ye Junlin dengan 7 pukulan. Biksu Tianwu dikalahkan. Ye Junlin mengalahkan master kelima dan keempat berturut-turut sebagai yang keenam di langit. Terkejut. Di mana batas Ye Junlin? Tapi hal berikutnya adalah pertempuran yang sebenarnya. 3 teratas dalam daftar. Bab 1838. Betapa menakutkannya 3 teratas. Ribuan orang terguncang. Bagaimana bisa Ye Junlin begitu kuat? King Cheng Daojian dan orang-orang ini dikalahkan. Dan dapat dimengerti bahwa mereka berempat akan bergabung sesegera mungkin. Namun, baik yang keempat dan kelima dalam daftar dikalahkan oleh Ye Junlin. Menakjubkan. Untuk pertama kalinya, otoritas peringkat Paviliun Tianji di peringkat langit dan bumi dipertanyakan. Ternyata mereka juga punya waktu untuk berpaling. Ye Junlin ini sama sekali tidak berada di level ke-6. Ini adalah level untuk menantang 3 besar. 3 teratas dalam daftar besar musim panas. Orang luar mungkin tidak tahu. Tapi di benak para pejuang, itulah langit-langitnya. Sama seperti 3 teratas di peringkat bumi, ada perbedaan besar antara 3 teratas di peringkat surgawi dan master peringkat surgawi lainnya. Ada jurang antara yang keempat dan yang ketiga. 3 yang pertama milik tingkat keberadaan lain. Yang ketiga dalam daftar adalah ahli sihir. Dikatakan berasal dari sekolah Tao kuno. Dijuluki Kyushu Xuanzun. Metode bedah bisa disebut mengubah hidup. Apakah yang tertinggi di dunia sihir? Banyak junior yang telah mempelajari sihir telah menawarinya sebagai dewa. Ini adalah eksistensi yang melihat awal dan akhir naga. Kedua dalam daftar. Dijuluki dewa pembunuh biasa. Dia menekan dunia seni bela diri Dongfangzhu sendirian. Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya sepotong orang biasa yang dapat mengejutkan ribuan orang dari luar dunia. Dewa perang biasa dikatakan sebagai penekan era setelah era dewa jahat. Saat itu, Tian Chefu mengundangnya untuk diberi gelar naga musim panas, tetapi dia menolak. Kuncinya adalah mendengar bahwa dewa pembunuh rakyat jelata bersembunyi di kota. Dia hidup di dunia biasa, mungkin seseorang yang Anda temui di pasar sayur. Nomor 1 di daftar surga, Kaisar Utara Yan Beitian. Perkenalannya sedikit dan jarang.
Berada di peringkat di depan dewa pembunuh biasa di level ini sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat dia. Dia adalah langit-langit Tianbang yang sebenarnya. 3 tembakan ini diperkirakan akan menggemparkan dunia. Ye Junlin juga mendengar intelijen sebelumnya bahwa karakter kedua dan ketiga dalam daftar semuanya ada di sini. Maka seharusnya Kyushu Xuanzun yang berada di urutan ketiga dalam daftar langit, kan? Tapi tidak ada yang keluar untuk waktu yang lama. Tepat ketika mereka bingung, Tianlong dan beberapa orang berteriak, "Saya juga meminta Xuanzun senior Kyushu dan senior dewa pembunuh untuk membunuh iblis ini. Tolong!" Semua yang hadir berteriak. Karena menurut rencana Tian Chefu, selain Kaisar Utara Yan Beitian, 2 lainnya datang. Pada saat ini, beberapa orang seperti Tao datang ke lapangan. "Maaf semuanya. Tuan kita sedang mundur baru-baru ini. Dia tidak bisa datang ke sini." Beberapa orang berkata dengan nada meminta maaf. Tianlong tampak bingung. "Lalu mengapa Anda mengatakan bahwa Xuanzun senior Kyushu ada di sini? Kami ingin merilis nama tuannya dan menghalangi iblis jahat ini. Bagaimana Anda tahu?" Para penganut Tao ini tercengang. Tidak ada yang mengira Ye Junlin akan begitu kuat, dan mereka benar-benar membutuhkan tuan mereka untuk bergerak. Hei! Semua orang kecewa. Hanya bisa mengandalkan orang biasa untuk membunuh Tuhan. "Apakah kamu di sini, senior komoner Killing God?" Semua orang mencari di sekitar. Seorang lelaki tua berdiri, memegang orang biasa di tangannya. Ini adalah tanda orang biasa membunuh Tuhan, orang biasa. Ada era penindasan saat itu. Hanya dengan selembar kain yang tergantung di tembok tinggi, ribuan orang dari semua suku dan jutaan orang tidak berani melangkah. Sejujurnya, tuannya telah lama menjalani kehidupan awan menganggur dan bangau liar. Meskipun di Daxia, saya tidak tahu di mana itu. Saya hanya bisa mengundang token tuan, rakyat jelata, kota. Tianlong dan yang lain langsung menyapa dengan hormat. Setelah melewati orang biasa, dia memarahi Ye Junlin. Melihat orang biasa itu seperti melihat orang biasa membunuh dewa. "Ye Junlin, kamu belum siap untuk menangkap dunia. Siapapun yang melihat orang biasa harus berlutut." Tapi Ye Junlin mencibir dan berkata, "Apakah kamu muak dengan otakmu? Aku bahkan tidak takut pada dewa. Aku takut pada sepotong pakaiannya." Begitu suara itu jatuh, Ye Junlin mengeluarkan aliran udara, yang langsung merobek rakyat jelata. Semua orang tercengang. Ye Junlin gila. Tapi semua orang tidak berdaya. Ye Junlin tidak ingin melawan kelompok orang ini lagi. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Liziran. Bab 1839. Penyergapan Su Zengji. Di sisi lain, 3 dewa jahat di antara 7 dewa jahat. Dewa racun jahat-jahat, dewa darah jahat-jahat, dan dewa roh jahat-jahat diam-diam menyentuh pinggiran pangkalan sains dan teknologi Shenlong. Mereka cukup memperhatikan tugas yang diatur oleh Ye Junlin dan mengirim 3 dewa jahat untuk menyelamatkan Liziran. Dewa racun jahat secara alami pandai menggunakan racun, membunuh dewa tanpa terlihat. Dewa darah jahat sangat kuat dan menakutkan untuk berlatih dengan darah. Dewa jahat berarti bahwa dia jahat dan menawan seperti iblis, dan dia telah mencapai puncak ilusi dengan 1 tangan. Dengan ketiga orang ini mengambil tindakan, Ye Junlin secara alami merasa lega. "Ayo pergi. Selamatkan orang." Mereka bertiga melangkah masuk. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka tidak perlu licik. Masuk saja dan bawa orang pergi. Di. Saat mereka bertiga melangkah ke pangkalan teknologi Shenlong, seluruh pangkalan membunyikan alarm. Pada saat yang sama, tirai tipis muncul di belakang ketiganya, memotong retret mereka. "Kenapa aku merasa ada penyergapan?" Dewa Iblis berkata dengan waspada. "Aku sudah lama menunggumu." Dengan suara itu, Su Zengji perlahan muncul bersama seseorang. Pangkalan sains dan teknologi Shenlong memiliki teknologi canggih, belum lagi sebuah pesawat terbang beberapa kali kecepatan suara. Oleh karena itu, Su Zengji datang ke pangkalan Shenlong di hadapan 3 dewa jahat. "Kamu yang menangkap orang itu?" Dewa jahat darah bertanya dengan tajam. Su Zengji tersenyum mesum. Ya, orang-orang ada di dalam. Pergi dan selamatkan mereka. Mencari kematian." Dewa jahat darah sangat marah. Mata berubah merah darah, dan ada jejak berwarna darah di wajah, seperti simbol. Kebetulan dia belum menggunakan darah, jadi dia membawa Su Zengji untuk dioperasi. Begitu dewa jahat darah bergerak, seluruh dunia menjadi berdarah, sunyi dan dingin.
Dia ingin mencabik-cabik Su Zengji. Hanya mulut Su Zengji yang membangkitkan senyum aneh. Dewa jahat darah langsung muncul di depan Su Zengji, meraih bahunya dengan kedua tangan, dan merobeknya menjadi dua. Dewa jahat darah adalah kekuatan Bazong Tian. Bahkan jika tubuh lawan sekeras gunung, ia dapat merobeknya. Tetapi saat dia memulai, dia tercengang. Karena tubuh Su Zengji berubah menjadi cairan. Tangannya seperti berada di dalam air. Tidak bagus. Dewa jahat darah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wajahnya sangat berubah. Dan dia ingin mundur. Boom. Su Zengji tidak memberinya kesempatan sama sekali. Saat tubuh energi memadat, energi super meledak dari tinjunya. Puff. Dewa jahat darah tidak bisa menahan pukulan sama sekali. Ditendang keluar. Ini. Mata dewa jahat darah penuh dengan kengerian. Saya belum pernah menemukan kekuatan seperti itu. Dadada. Su Zengji menggertaknya. Tinjunya menghujani dewa jahat darah. Fisik dewa jahat darah telah lama terlepas dari duniawi. Begitu kuat sehingga senjata modern tidak dapat membombardirnya. Tetapi di bawah tinju Su Zengji, noda darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh dewa jahat darah. Dan jika ini berlanjut, tubuhnya akan meledak. Di depan Su Zengji, dewa jahat darah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ledakan. Melihat bahwa dewa darah jahat akan meledak, Su Zengji tiba-tiba memiliki bunga di depan matanya. Dan dewa darah jahat telah menghilang dari matanya. Ilusi dewa jahat telah menyelamatkan dewa darah jahat. Jika Anda tidak menyimpannya, Evil God of Blood akan benar-benar mati. Lihat aku. Dia pasti akan mati. Aku telah menggunakan ratusan racun yang langka di dunia padanya sekarang. Tidak peduli seberapa tinggi atau kuat dia. Dewa racun jahat mencibir. Dia adalah yang terlemah di antara 7 dewa jahat. Bahkan surga ke-7. Namun, dengan keterampilan meracuni satu tangan, dia tiba-tiba diikat dengan 6 lainnya. Menunjukkan betapa hebatnya dia. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dewa jahat racun adalah orang yang telah membunuh master paling banyak di surga ke-7 dan surga ke-8 di antara 7 dewa jahat besar. Mengandalkan racun satu tangan. Ketika Su Zengji bertarung dengan dewa darah jahat barusan, dewa racun jahat tidak diam, dan dia menggunakan seni racunnya untuk menimbulkan ratusan racun pada Su Zengji. Ketiganya memandang Su Zengji seolah-olah mereka sudah mati. Benarkah? Ratusan racun. Bab 1840. 100 racun tak terkalahkan. Su Zengji tersenyum dan memandang mereka bertiga seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Seni beracun dewa jahat beracun bekerja. Dan saat berikutnya Su Zengji pasti akan memiliki serangan yang sangat beracun. Dan 7 lubang akan mati kehabisan darah. Dewa Iblis bahkan menghitung 3:1 di dalam hatinya. Saat berikutnya, ekspresi mereka bertiga berubah drastis. Karena seni racun sedang beroperasi, ratusan racun beracun terjadi pada saat yang sama. Tetapi Su Zengji tidak ada hubungannya. Masih tersenyum pada mereka. Mustahil. Tidak ada yang bisa menahan racun ini. Seru dewa jahat racun. Bahkan jika 3 teratas dalam daftar ditanam dengan ratusan racun olehnya, belum lagi kematian di tempat, setidaknya mereka harus diracuni. Tapi Su Zengji sama sekali tidak berbeda. Meracuni saya. Tidak ada gunanya. Su Zengji tersenyum. Tubuh energinya mulai berlari. Mengeluarkan ratusan racun secara paksa. Zizizi. Ratusan racun jatuh ke tanah. Dan segera area yang luas hangus dan berasap. Bagaimana Anda bisa mengeluarkan semua racun saya dalam sekejap? Dewa racun jahat bahkan lebih luar biasa. Bahkan Kaisar Utara, yang nomor 1 di peringkat surgawi, tidak bisa melakukannya. Bagaimana Su Zengji melakukannya? Dia tampak luar biasa. Sebaliknya, Dewa Iblis memahami sesuatu. Sepertinya ada masalah dengan fisiknya. Dewa jahat darah juga berkata, bukankah dia fisik legendaris yang tak terkalahkan? Itu benar. Itu adalah fisik Su Zengji. Tubuhnya terbuat dari energi murni sama sekali. Bukan daging dan darah. Jadi racun semacam ini tidak berguna baginya. Dia bisa melakukannya dalam sekejap. Mati. Ekspresi Su Zengji berubah. Dan dia membunuh beberapa orang. Mundur. Kita bukan lawannya. Kita akan menderita. Dewa Iblis segera berseru. Jika itu orang lain, mustahil untuk melarikan diri dari tangan Su Zengji. Tapi keajaiban para dewa jahat bisa disembunyikan dari langit. Dia menghilang dari mata Su Zengji dalam sekejap. Aku sangat kesal.
Su Zengji tersentak marah ketika dia melihat 3 orang yang telah menghilang. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah 3 dari 7 dewa jahat. Jika ketiga orang ini diturunkan, maka Su Zengji akan menjadi terkenal. Tapi Ye Junlin, apakah kamu ingin menyelamatkan Li Ziran? Tidak mungkin. Aku akan melanjutkan percobaan apakah kamu mati atau tidak. Su Zengji kembali ke pangkalan. Dia juga memberitahu Tian Chefu berita tentang kemunculan 7 dewa jahat, dan meminta mereka untuk secara aktif mencarinya. 3 dewa jahat yang melarikan diri tidak berdaya. Karena dewa jahat darah sedang sekarat. Cari darah segar, atau darah lama tidak akan bertahan malam ini. Dewa jahat darah dalam bahaya. Menurut praktiknya, hanya darah segar yang bisa menyelamatkannya. Di mana darahnya? Dewa racun jahat sudah cemas. Bunuh orang ketika kamu melihat mereka. Ambil darah orang. Desak Dewa Iblis. Pada saat ini, suara lemah dewa jahat darah yang sekarat terdengar, jangan. Apakah Anda lupa nasihat tuan kecil terakhir? Dia mengatakan kepada saya untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Jika Anda ingin darah segar, Anda dapat menggunakan buatan atau darah binatang. Ribuan jangan bunuh siapapun. Dewa racun jahat mengangguk. Oke, aku mengerti. Aku akan menemukan darah binatang. Ini adalah peran Ye Junlin. Meskipun dia masih secara paksa memerintahkan mereka sebagai keturunan dewa jahat, setidaknya dewa jahat ini tidak akan lagi membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Seiring waktu, secara halus, mereka juga akan berubah. Selain itu, setelah Su Zengji kembali ke pangkalan, dia menatap Li Ziran dan tersenyum. Ye Junlin sedang dikepung sekarang, dan dia tidak punya jalan keluar. Tapi dia baru saja mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu. Tapi sayangnya aku mengalahkannya. Apa? Dia mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu hanya bisa mengikutiku dengan patuh. Eksperimen akan segera dimulai. Kamu tidak dapat melarikan diri. Su Zengji memutuskan untuk memulai eksperimen sesegera mungkin untuk mendapatkan lebih banyak mimpi. Kamu iblis. Li Ziran mengutuk. Bersambung.